Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kula nyuwun ngapunten sedaya. Perkenalaken nami kula Ngasiran, asal saking Plumpang. Derek pangklet Gus, Asal saking Plumpang. Plumpang niku mat Tuban mriki. Nggih. Oh nggih, monggo. Wonten pertanyaan kula niki, panggenan kamil niku saged napa mboten naik ten bakok Gus? Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golongan yang ada di musyahadatul kamil atau fanaul fana, apakah bisa meraih kegolongan musyahadatul baqo atau maksum? Jawabnya itu apa kata Allah? Sebab yang memperjalankan ruh dari fana ke kamil itu Allah lewat rahmatnya. Dari kamil ke baqo itu juga Allah dengan rahmatnya. Tadi saya katakan sudut pandang sebab musabab pindahnya dari makom satu ke makom yang lain itu karena tekuni zikir sampean. Nah, ngoten nggih. Karena tekunnya zikir jenengan. Istiqomai zikir yati nang Allah. Tapi Allah jawab beda. Selama hati merasa dirinya ruh itu yang berzikir sampai geger bungkuk mboten saged. Paham nggih? Jenengan kali kula Solo nuju wusul si salik iki tidak akan pernah wusul bertemu apa sih wusul? Wusul bertemu Allah. Pertama saja di musyahadatul fana ya. Nggak akan pernah bisa. Manakala dalam diri kita masih merasa diri kita yang suluk. Diri kita yang zikir. Merasa diri kita. Masih aku hamba yang melakukan. Wis ta sampak gulek-gulek cukul. Cukul pringe boten saged. Wonten gulek-gulek sing cukul pringe. Artinya sepanjang masa pun tidak akan pernah bisa ke musyahadah manakala si salik masih merasa dirinya yang berzikir. Pun Allah dawuh, yo krono rahmatku, gak krono zikirmu, gak krono tekune awak. Artinya kita harus lepaskan rasa keakuan kita baru sakit. Baru rahmat itu akan turun manakala keakuan kita itu sudah fana. Udah ditaruhlah kita ke fana, musyahadatul fana. Oke, secara teori kita dipindah Allah ke kamil itu sebab secara keilmuan karena istiqomah zikir kita. Istiqomah zikir kita yang bagaimana? Yang tidak merasa diri kita. Paham gak maksud kula? Wis. Maune ning fana itu iso zikir iku waktu salat tok. Oleh iso fana dikiri awak iku waktu sholat dok, atau waktu duduk termenung sendiri tanpa jasad berinteraksi dengan makhluk lain bisa. Tapi mbosok jasad iki berinteraksi dengan makhluk lain, rupanya kita menghadapi istri, suami, anak,
kebutuhan di dalam rumah tangga, sandang, pangan, papan, dihadapkan kaya taat maksiat balan iman, hati gak konek, gak iso meletakkan zikir konek nang Allah, boten saged. Cuman saged wekdal sendirian atau sudah tidak ada hubungan jasad dengan yang lain. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam yang sunyi dan sepi, gunakanlah hatimu untuk fasjud. Tunduk onang aturan Allah dalam hatimu. Fasabbih, dan bersihkanlah hatimu dari kotoran-kotoran selain aku. Yes. Tapi dia tidak merasa dirinya yang melakukan. Kuat dalam hatinya, zikirnya itu adalah semuanya anak Allah. Kalau begini Pak, pasti bisa ke musyahadatul baqa. Setiap detik itu selalu dijaga. Cuman dirinya setiap detik tidak ada. Gambarannya apa Pak? Jadi rasa ning ati sampai niku aku Allah, bukan aku makhluk. Udah tiap detik baru bisa dimaksud. Tidurlah jasad itu Pak, ruhnya gak tidur toh, boten. Lah sing berkomunikasi yang likok nang Allah itu kan ruh, bukan jasad, ruh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kewajiban ruh iku mung setunggal, illa liya'budullaha, menyembah, hanya menyembah pada Allah. Menyembah iki satu paket maknane makrifat. Sebab sing nyembah kudu ngerti makrifat ambek sing disembah. Urusan jasad sholat secara syariat. Urusan jasad iku mang aktivitas selain syariat. Ruh ini selalu bertemu terhadap Allah. Makanya baik tidur maupun enggak tidur sama bagi ahli maksum. Pertanyaannya, apakah bisa kamil kebako? Jawabku, apa jare Allah. Cuman untuk mencapai di situ ada kronologi yang ditempuh. Apa? Setiap detik hati itu sibuk zikir nang Allah. Setiap detik lo Pak ya. Lewat nafas terus. Lah, iki Pak susah dilakukan bila mana jasad iki masih berinteraksi dengan urusan dunia. Susah. Jari Basman angel. Tutu angel tuturane. Angel. Karena apa Pak? Seringkali hati ini, roh ini kesilauan ambek hubus syahwat, terpengaruh ambek urusan selain Allah. Dan inilah yang dijadikan oleh para ahli masyayikh, ahli syuhud dulu Pak, dulu ya. Tinggalkan semuanya, baik secara zahiriyah, lebih-lebih secara batinnya. Jadi bujuk anak tuh nyobrono ditinggal. Taruhane nggih. Taruhane ya Allah. Terus pertanyaannya, apakah kita harus seperti itu? Pun sampai melebet datang surat Al-Insan ayat 25-26.
Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wadhkur, ingatlah kau Muhammad, isma rabbika. Udah mat pagi sampai sore zahirmu iki berinteraksi dengan urusan dunia, tetap hatimu berzikirlah padaku. Kalau sudah dimaksum sing gampang Pak nggih. Tapi sebelum dimaksum, apakah bisa ke maksum? Kudu dilatih teng mriku semampu jenengan. Semuanya itu akhirnya kita kembalikan opo jari Gusti Allah. Yang penting hati jenengan tidak ada rasa niat dengan sengaja untuk melalaikan Allah. Itu aja. Jadi yo ojo kok tinggal rek. Anak bojo dunya brone ojo. Sebab apa yang ada di dalam istri, suami, anak, harta benda, di situ ada Allah toh. Temui semampumu. Secara otomatis kita manakala masih ada di mahfud Pak, itu namanya jatuh bangun aku mengejar. Lah ngeten nggih. Wis rapopo iku proses. Iki pendidikan Rasulullah di jalur wasilun. Tetapi wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Bila mana Anda menghadapi momen-momen jasadmu tidak berinteraksi, gunakan dohir batin langsung dengan Allah. Termasuk di dalam waktu sholat. Kan sudah tinggalkan semua urusan dunia toh. Gunakan itu. Dan atau Anda duduk sendiri dikala dohir tidak berinteraksi dengan masyarakat, gunakan. Nah, ini sebagai pendorong Anda untuk bisa ke maksum. Sebab gini Pak, ada makalah yang mengatakan yang hanya maksum itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ngerti nggih? Ada makalah seperti itu Pak. Tetapi kita harus paham tentang proses perjalanan Rasulullah untuk mencapai di situ sebab apa. Ini yang harus kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita teladani. Apa? Meladani Rasulullah yang bagaimana? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah memakai sistem wasilun Pak. Sistem di mana antara syariat dengan hakikat itu seimbang. Artinya ada keseimbangan antara syariat dengan hakikat dalam rangka ma'rifatullah. Kita gembul bojo syariat, kita gembul anak syariat, kita gembul sandang pangan papan ngopeni ya syariat. Loh, hakikatnya bagaimana? Tujuan ruh ini harus bertemu Allah. Caranya jangan kau lepas yang namanya zikir itu. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisoma laha Al-Baqarah 256. Jangan kau lepas. Artinya wis keco ono sak mampu zikir kuwi. Urusan dugi maksum atau belum atau tidak iku urusane Allah. Allah akan menempatkan ruhmu di dalam maksum, itu nanti juga Allah sendiri yang memutuskan, bukan kita. Tapi Allah memutuskan Anda diletakkan di bakok itu karena rahmatnya, bukan karena kita. Paham Pak nggih? Berarti jawabannya bisa opo jari Gusti Allah. Nah, terus prosesi opo jari Gusti Allah rahmati iku secara ilmiah tolong zikir pernafas iki dijaga terus. Tetep sih gak iso Gus. Oke,
Aku gak murui, tapi gak ngongkon lho ya. Gak ngongkon. Kalau toh memang bojo anak dunya brono ndadekno pengaruh dalam hatimu, wis kholwato, artinya uzlaho dohir batin. Wis berarti wis gak bersosialisasi, wis gak gembul ambek makhluk. Topo wis sampai pirang bulan, wis urusane Allah iku ditaruh pirang bulan. Setahun silakan setahun. Sak bulan iso apa jari Allah. Engko lah Allah ngentas-ngentas dewi. Tapi ingat, tatkala panjenengan iki zauk rasa dalam hati akan aku Allah akan muncul, di saat itu Anda akan lalai semuanya. Laksana wong tidur, aku iki sarungan opo celonoan ya ora ngerti. Jasadku mujur nanti ya ora ngerti. Jenenge wong tidur, Pak. Akale sampun dikeker dening Allah. Wis gak obah. Akal nafsu sudah tidak bisa membuat Anda sebagai budaknya. Gak iso wis. Betul sakit. Makanya mimpinya orang alim terhadap Allah dengan orang yang alim terhadap selain Allah beda, Pak. Beda. Nek mimpinya orang makrifat pada Allah itu pasti indah. Indah dalam arti tatmainul qulub. Tapi nek mimpinya kita sebagai orang alim selain Allah beda. Kadang dubur-bur wong gendeng nggawa klewang, dubur-bur anjing mau dicokot, dubur-bur ula. Sik aku takon, tatkala jenengan diuber guguk mau diterkam, macan mau menerkam jenengan lari mboten? Jelas lari. Lah apa sampean lari? Wong sampean turu jasate pancet. Kadang-kadang ngono tangi, Pak, mengkos-mengkos iso uga. Mbok wis tangi, jawab sampean ya apa? Walah turu. Tapi sampean ngomong walah turu, lah apa mangkok waktu tidur kok lari. Artinya di dalam jasad ini ada ruhaninya, Pak. Ada ruhaninya. Loh, itulah yang dimaksud Allah, wa inna ilahi rajiun. Wisri baliyo awamu oleh minggat sangka Allah, saiki baliyo cepet nang Gusti Allah. Roh niki, Pak, waktu akil balik entah pokoknya sak mbok umur piro iki dikatakan roh iku minggat sangka Allah. Dikatakan roh iki minggat sangka Allah. Roh ini sudah tidak lagi menyembah Allah. Iku disebut roh minggat. Nek dalam lagu nih Sri minggat. Ya wis nang baliyo nang Allah maneh. Carane iki mau. Wis kaono maneh. Kata Rasul, wad'u ila rabbik. Wis baliyo nang Tuhan. Faqala aidan fafirru ilallah. Udah. Ndang lario bali nang Allah. Carane sing penting carane dituduhke baru dilaksanani, barulah terjadi. Bapak Ibu hadirin, jadi bisa, Pak, semuanya itu orientasinya, ukurannya apa? Karena Allah akan memilih hambanya untuk bisa ke maksum manakala hambanya itu sudah menghilangkan selalu per detik yang namanya selain Allah termasuk dirinya.